Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam untuk teman-teman yang sedang menonton video ini. Saat ini kami akan mempresentasikan tentang ekstrak tanaman herbal yang terkandung di dalam obat eksgra. Tetapi sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Kelompok kami terdiri atas Sandrina Teresia dengan NIM 208114172, Cahaya Kristiani dengan NIM 208114184, Iren Pinaringan Sekar A dengan NIM 208114196, dan yang terakhir Elizabeth Tessa Monica N dengan NIM 208114208. Baiklah, sebelum membahas ekstrak obat tersebut, saya akan memaparkan terlebih dahulu apa itu obat eksgra dan apa saja komposisi yang terdapat di dalam obat eksgra tersebut. Eksgra merupakan obat yang mengandung beberapa bahan herbal yang digunakan untuk meningkatkan stamina dan kesegaran tubuh, membantu mengatasi ejakulasi dini dan disfungsi ereksi. Di dalam eksgra terdapat beberapa ekstrak tanaman, seperti ekstrak akar pasak bumi, ekstrak akar ginseng, ekstrak jamur kayu atau jamur reishi, ekstrak cabai Jawa, dan royal jelly. Selanjutnya, yang pertama, kita akan membahas tentang ekstrak pasak bumi. Pasak bumi memiliki nomenklatur sebagai berikut. Nama latin pasak bumi adalah Euricoma longifolia Jack, dengan kingdom Plantae, divisio Magnoliophyta, kelas Rhosopsida, ordo Sapindales, famili Simarubaceae, dan genus Euricoma longifolia. Berikut adalah morfologi dari pasak bumi. Yang pertama ialah batang. Batang pasak bumi umumnya berwarna coklat dan keabu-abuan. Permukaan kulit batangnya licin, namun keras. Arah tumbuh batangnya tegak lurus ke atas, dengan pola percabangan monopodial, dengan batang pokok selalu tampak jelas, dengan satu batang utama tanpa ada percabangan lain. Yang kedua, daun. Daun pasak bumi merupakan daun majemuk yang terdiri dari 30 hingga 40 selembaran, berbentuk lanset hingga obov lanset. Setiap selembaran memiliki panjang sekitar 15-20 cm dan lebar 1,5 sampai 6 cm. Yang ketiga, bunga dan buah. Bunga dan buah pada pasak bumi yaitu bunganya diceuus berwarna merah muda hingga merah tua, memiliki 5 kelopak dan puber yang bagus. Lalu, buahnya kecil, berbentuk bulat telur atau oval, menggerombol dan berwarna merah. Yang keempat, akar. Akar pasak bumi berupa akar tunjang yang menghujam tanah hingga kedalaman 2 meter dan sedikit memunculkan cabang akar. Dan akarnya yang berkayu biasanya relatif lunak. Selanjutnya, berikut adalah gambar mikroskopik pasak bumi. Selanjutnya, kandungan aktif. Berikut adalah kandungan aktif yang terkandung pada pasak bumi, yaitu sitosterol yang terkandung dalam akar, berfungsi untuk melemahkan potensi sperma, bahan baku pembuatan hormon steroid, merangsang pengeluaran hormon androgen, menghambat pengeluaran hormon estrogen, dan mencegah hiperlipoprotein. Yang berikutnya ada nonacosane atau nonacosana yang terkandung dalam akar, berfungsi merangsang syaraf pusat. Selanjutnya ada neoclovene atau neoclovena yang terkandung dalam seluruh tanaman, berfungsi untuk merangsang semangat, meredakan keletihan. Selanjutnya, mengandung ekstrak yang disebut etanolik yang sangat berperan dalam menambah jumlah hormon testosteron pada pria. Lalu ada
Kandungan strichin dan berisik yang sangat berkhasiat untuk mengambil vitalitas pria karena memiliki sifat afrodisiak. Berikut adalah manfaat pasak bumi, yaitu memulihkan dan memperkuat atau menyegarkan sistem dalam tubuh atau untuk meningkatkan kesehatan sebagai obat anti demam, mengobati gangguan pencernaan, meningkatkan libido, merangsang gairah seksual, mengobati penyakit malaria, mencegah terjadinya serangan kanker, dan sebagai penyegar. Selanjutnya, kita akan masuk ke ekstrak yang kedua. Akan disampaikan oleh teman saya selanjutnya. Ekstrak yang berikutnya adalah ekstrak dari jamur lingzi. Nomenklatur dari jamur lingzi adalah Kingdom Fungi, divisi Agaricomycota, kelas Basidiomycota, ordo Polyporales, famili Ganodermataceae, genus Ganoderma, spesies Ganoderma lucidium. Morfologi dari jamur Ganoderma lucidium. Ganoderma lucidium memiliki tubuh yang keras dengan permukaan yang tidak rata dan pinggirannya bergelombang. Kemudian, dengan tepi berwarna kuning saat masih muda dan akan berubah menjadi merah kecoklatan jika sudah tua. Ganoderma lucidium berbentuk setengah lingkaran dengan garis tengah antara 10-20 cm dengan ketebalan 3-5 cm. Memiliki tangkai tubuh buah dengan panjang 3-10 cm yang digunakan untuk menempel pada substrat ataupun batang pohon. Mikroskopik jamur Ganoderma lucidium. Mikroskopik jamur ini dapat dilihat seperti pada gambar. Basidiospora terletak pada bagian tudung buah yang menghadap ke bawah, berukuran 6-9,5 kali 5,7 mikrometer dan berbentuk elips. Kandungan aktif jamur Ganoderma lucidium. Jamur ini mengandung berbagai macam senyawa bioaktif yang umumnya terdapat pada badan buah, miselium, dan juga spora. Kandungan aktif tersebut antara lain polisakarida. Polisakarida adalah karbohidrat kompleks yang terdiri dari rantai gula. Gula ini menstabilkan tekanan darah dan gula darah, serta memiliki efek pada radikal bebas. Polisakarida tertentu yang dikenal sebagai beta-deglukans juga merangsang sistem kekebalan tubuh untuk melawan kanker. Kemudian ada triterpenoid. Mengandung triterpenoid yang steroid seperti molekul yang menghambat pelepasan histamin dan memiliki sifat antiinflamasi. Triterpenoid ini dikenal sebagai asam yang ganoderik, yang mempunyai struktur molekular yang sama dengan hormon steroid. Tanin. Senyawa polifenol yang bertanggung jawab untuk berbagai bioaktivitas seperti antimikroba, antioksidan, dan antitumor. Flavonoid dan asam askorbat. Senyawa aktif ini berperan penting sebagai pelindung tubuh dan mengobati penyakit kardiovaskular, kanker, detoksifikasi, neuron degeneratif, dan antiinflamasi. Germanium. Germanium merupakan unsur kimia yang dapat larut dalam air. Memiliki sifat konduktor netral dan mudah bersatu dengan elektron lain. Manfaat jamur Ganoderma lucidium. Yang pertama, menurunkan kadar lemak dan gula darah. Secara tradisional, jamur lingzi biasa dikonsumsi sebagai suplemen untuk membantu mengatasi tekanan darah tinggi. Dan juga, menurut penelitian, jamur ini berkhasiat menurunkan kadar lemak dan gula darah.
Kemudian, manfaat yang kedua adalah anti kanker dan anti tumor. Ekstrak Basidiocarbs, Mycelium vegetatif, dan spora ini memiliki kemampuan sebagai anti kanker dan untuk mengobati segala macam tumor. Polisakarida dan triterpenoid merupakan senyawa bioaktif yang dimiliki Ganoderma untuk pengobatan tersebut. Ganoderma lucidium diketahui mampu membunuh berbagai macam sel kanker, seperti kanker usus, sarkoma, paru-paru, ovarium, inflamasi, dan juga prostat. Manfaat yang ketiga adalah antioksidan. Triterpenoid yang diekstrak dari Basidiocarbs dan Mycelium vegetatif jamur ini berfungsi sebagai antioksidan dan mengurangi kerusakan oksidatif akibat pemaparan radikal bebas secara langsung. Kemudian manfaat yang keempat adalah antibakteri. Komponen polisakarida merupakan senyawa bioaktif yang berperan penting dalam antibakteri. Jamur ini memiliki kemampuan sebagai antimikroba karena mengandung enzim bakteriolitik, lisozim, dan asam protase. Manfaat yang kelima adalah meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Kemampuan Ganoderma lucidium dalam meningkatkan sistem kekebalan tubuh dikarenakan mengandung senyawa aktif germanium, polisakarida, dan juga triterpenoid yang tinggi. Kemudian, manfaat yang terakhir adalah menjaga kesehatan saluran cerna dan hati. Studi terbaru mengungkapkan bahwa jamur lingzi bermanfaat untuk kesehatan usus dan saraf. Sebuah studi pada mencit atau tikus kecil menunjukkan bahwa jamur ini berdampak positif bagi bakteri baik yang ada di usus, sehingga ia bisa mengurangi resiko gangguan metabolik yang dapat menimbulkan obesitas. Penelitian lainnya pada mencit juga menunjukkan bahwa ekstrak jamur lingzi dapat melindungi organ hati dari kerusakan akibat paparan alkohol dan zat beracun. Akan tetapi, untuk manfaat ini masih terbatas pada studi penelitian pada hewan saja. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Sandrina Teresia dengan NIM 208114172 akan mempresentasikan mengenai ekstrak ginseng. Nomenklatur dari ginseng yaitu Kingdom Plantae, Subkingdom Tracheobionta, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, subkelas Rosidae, ordo Apiales, famili Araliaceae, genus Panax, dan spesiesnya yaitu Panax ginseng C.A. Meyer. Morfologi ginseng terdiri dari batang, daun, buah, dan akar. Mikroskopik Panax ginseng. Berikut struktur seluler yang diidentifikasi dalam akar Panax ginseng adalah kristal kalsium oksalat dan sekresi kuning dari saluran resin. Kandungan aktif dari Panax ginseng: triterpene saponin, minyak esensial, peptidoglikans, nitrogen, polisakarida, komponen lain seperti asam lemak, karbohidrat, dan fenol. Komponen yang dipercaya mempunyai banyak efek farmakologi adalah triterpene saponin yang disebut ginsenosidae. Untuk manfaat dari Panax ginseng meliputi mengurangi resiko meningkatnya kolesterol, mempersempit jalur resiko kanker, meningkatkan sistem kekebalan,
memperkecil tingkat kekroposan yang terjadi pada tulang, dan sebagai antioksidan. Yang selanjutnya ada ekstrak cabai Jawa. Cabai Jawa memiliki nomenklatur yaitu Kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Piperales, famili Piperaceae, genus Piper, dan spesies Piper retrofractum Val. Morfologi Piper retrofractum Val. Yang pertama, bagian batang. Batang dari tanaman cabai Jawa memiliki batang yang berkayu, yang mana tanaman cabai Jawa ini merupakan tumbuhan menahun yang percabangannya tidak teratur. Tumbuhnya memanjat, melilit, atau melata dengan akar lekatnya. Panjangnya dapat mencapai 10 meter. Percabangan tanaman cabai Jawa ini dimulai dari pangkalnya yang keras dan menyerupai kayu. Yang kedua yaitu daun. Daun pada tanaman cabai Jawa memiliki daun yang tunggal, bertangkai, dan memiliki bentuk bulat telur sampai lonjong. Pangkal daunnya seperti jantung atau membulat. Ujung daunnya agak runcing atau meruncing. Tepi daun rata, pertulangan menyirip, dan permukaan atas licin dengan permukaan bawah berbintik-bintik. Helaian daun seperti daging dan berwarna hijau. Yang ketiga, bagian bunga. Bunga dari tanaman cabai Jawa ini memiliki bunga yang berkelamin tunggal, tersusun dalam bulir yang tumbuh tegak atau sedikit merunduk. Ibu tangkai bunganya sebesar 0,5 sampai 2 cm. Memiliki daun pelindung bentuk bulat telur sampai elips. Biasanya berwarna kuning selama perkembangan bunga. Terdapat bulir betina, kepala putih yang pendek dan tumpul. Yang terakhir, bagian buah. Buah pada tanaman cabai Jawa ini memiliki buah yang majemuk, yang termasuk tipe buah batu. Buahnya keras, berlekatan atau bergerombol secara teratur dan menempel pada ibu tangkai buah. Bentuk buahnya bulat panjang sampai silindris dengan bagian ujung menyempit. Warna buahnya berwarna merah cerah. Berikut ini adalah gambar-gambar mikroskopik dari buah cabai Jawa. Yang pertama terdapat bagian endosperm yang gambarnya seperti itu. Yang kedua terdapat perisperm. Yang ketiga ada bagian skleroida. Yang keempat ada bagian epikarpium. Dan yang kelima ada bagian endokarpium. Yang selanjutnya adalah kandungan aktif dari buah cabai Jawa. Yang pertama terdapat asam amino bebas, damar,
minyak atsiri, dan beberapa jenis alkaloid seperti piperin, piperidin, piperatin, piperlongumini, beta-sitosterol, silfatin, guanensin, piperlongumine, filfilin, sitosterol, metilpiperate, minyak atsiri, terpenoid, N-oktanol, linalol, terpinyl asetat, citronelyl setat, citral, alkaloid, saponin, polifenol, dan resin. Dari semua jenis alkaloid yang paling utama di dalam buah cabai Jawa adalah piperin. Yang selanjutnya, ada manfaat dari ekstrak buah cabai Jawa atau Piperis retrofractifructus. Yang pertama ada untuk menurunkan demam dengan daya antipiretiknya, mengurangi rasa sakit, antioksidan, dan mengurangi peradangan. Yang kedua adalah sebagai tonikum. Tonikum adalah istilah yang digunakan untuk golongan obat-obatan yang dipercaya mempunyai khasiat mengembalikan kekuatan jaringan tubuh. Yang ketiga, yaitu meningkatkan stamina tubuh. Yang keempat, meningkatkan libido, potensi, dan kenikmatan seksual. Yang kelima adalah meningkatkan metabolisme, dan yang keenam adalah meningkatkan produksi sel-sel spermatogenik. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.